Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak asasi manusia juga tidak bisa dapat dicabut atau dibagi. Setiap manusia memiliki hak. Hak tersebut harus secara utuh dan tidak ada yang diambil atau dikurangi oleh siapapun. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap orang agar setiap individu bisa hidup dengan merasa aman, bebas, dan bermartabat. Contohnya pada anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jika ada anak-anak yang dilarang untuk tidak bersekolah karena hanya latar belakang dan status sosial yang tidak stabil, maka itu adalah bentuk dari pelanggaran HAM. Dalam hal ini, negara harus bertindak secara cepat untuk memastikan semua anak tanpa terkecuali mendapatkan hak untuk pendidikan. Dengan hal tersebut, maka kita dapat memahami dan menghormati hak asasi manusia secara adil, damai, dan menghargai antara sesama. Yang kedua adalah sejarah perkembangan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, sejarah hak asasi manusia berkembang dari masa ke masa melalui berbagai peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa Magna Carta. Ini terjadi pada 15 Juni 1215 di Inggris. Magna Carta adalah piagam yang ditandatangani oleh Raja Johan atas desakan dari para bangsawan. Isi dari piagam ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan absolut dari raja serta menjamin hak-hak tertentu bagi para bangsawan dengan sebagian warga negara. Dalam dokumen ini, untuk pertama kali ditegaskan bahwa raja juga harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang seperti menjarakan seorang tanpa proses hukum. Meskipun pada awalnya hanya berlaku untuk kaum bangsawan, Magna Carta menjadi tongkat awal dari perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait atas hak keadilan dan pengadilan hukum. Peristiwa yang kedua adalah revolusi. Nah, revolusi itu terjadi dua kali. Pertama itu di Amerika pada tahun 1776 dan yang kedua itu terjadi di Prancis pada tahun 1789. Nah, revolusi Amerika dan Prancis merupakan dua peristiwa besar dalam sejarah dunia yang sangat penting bagi perkembangan hak asasi manusia modern. Dalam revolusi ini, rakyat menuntut kebebasan dan menolak kekuasaan raja yang tidak sewenang-wenangnya. Kedua revolusi ini tersebut menegaskan yang pertama itu semua manusia yang diciptakan itu setara, artinya tidak ada orang yang lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya hanya karena jabatan, keturunan, dan kekayaan. Yang kedua itu setiap orang memiliki hak yang tidak bisa dicabut seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Yang ketiga itu semua orang berhak diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang status sosial. Mereka juga memiliki hak atas kepemilikan, yaitu memiliki harta tanpa takut dirampas secara tidak adil. Yang keempat adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan raja. Artinya, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk memilih dan menentukan pemerintah serta arahan dari pemerintah. Hasil dari revolusi Amerika dan Prancis ini adalah berdirinya negara demokrasi pertama itu di Amerika Serikat yang memusatkan hak-hak individu secara resmi dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Revolusi ini juga mengakhiri kekuasaan koloni di Inggris dan di Amerika. Prinsip ini dalam kedua revolusi
tersebut menjadi landasan penting bagi perkembangan HAM di seluruh dunia. Peristiwa yang ketiga adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa penting yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1948 sebagai tongkat utama dalam perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam peristiwa ini berisi 30 pasal undang-undang yang menjelaskan terkait hak-hak dasar manusia. Yang pertama adalah hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, bebas beragama, berkumpul, serta hak atas keadilan dan pemilu. Yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan dan upah yang adil, pendidikan, jaminan sosial, dan hak hidup yang layak. Meskipun tindakan secara hukum, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi pedoman moral dan standar internasional dalam perjalanan menuju keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi seluruh orang di seluruh dunia. Yang berikut adalah penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia adalah upaya untuk menjaga agar hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, maupun individu. Penegakan hak asasi manusia ini juga didukung oleh beberapa lembaga. Yang pertama adalah lembaga Komnas HAM. Lembaga ini independen yang dibentuk untuk menyelidiki atau dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini adalah mekanisme hukum nasional untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lembaga yang ketiga adalah Lembaga Kerjasama Antara Internasional. Lembaga ini adalah kolaborasi antara negara dalam lembaga global seperti Mahkamah Internasional. Nah, mahkamah ini untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia dalam lintas batas negara dan menegakkan keadilan secara global. Yang ketiga adalah jenis-jenis hak asasi manusia. Hak asasi manusia dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah hak sipil dan politik. Hak ini mencakup beberapa hak penting. Yang pertama itu adalah hak hidup, hak atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama. Hak atas kehidupan dan perlakuan yang adil di dalam hukum. Yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini menegaskan beberapa hak, yaitu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak atas menikmati budaya. Yang ketiga adalah hak kolektif. Hak ini mencakup beberapa hak penting, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas pembangunan dan kehidupan di lingkungan yang sehat. Yang keempat adalah pelanggaran dan pengendalian HAM. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika ada seseorang dilarang orang lain, kelompok atau negara. Pelanggaran ini sangat serius dan berdampak besar terhadap kehidupan korban. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembunuhan massal. Nah, pembunuhan massal ini terjadi antara kelompok karena terjadinya permasalahan antara ras, agama, atau etnis. Yang kedua adalah penyiksaan dan penghilangan paksa. Ini adalah pelanggaran terkait dengan seseorang yang ditangkap, disiksa, atau dihilangkan tanpa kejelasan dan proses hukum yang sah. Yang ketiga adalah perbudakan. Pelanggaran ini terjadi jika seseorang dipaksa bekerja tanpa bayar dan diperlakukan tidak sewenang dan tidak memiliki kebebasan saat bekerja. Yang keempat adalah diskriminasi sistematis. Pelanggaran ini terjadi
ketidakadilan yang terjadi secara terus-menerus dan terstruktur terhadap kelompok tertentu seperti berdasarkan suku, agama, warna kulit, dan jenis kelamin. Semua bentuk pelanggaran ini melanggar hak dasar manusia untuk hidup bebas dan diperlakukan dengan adil serta bermartabat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencegah pelanggaran HAM dengan tegas. Nah, yang berikut adalah pengendalian pelanggaran HAM. Adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta menangani kasus-kasus yang sudah terjadi. Tujuan utamanya adalah agar setiap orang bisa hidup dengan aman, adil, dan dihormati dengan layak. Cara pengendalian HAM antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, perlakuan di depan hukum secara adil. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah pemerintah dan lembaga negara harus transparan dalam bertanggung jawab. Yang kelima adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Kelompok masyarakat yang sering mengalami ketidakadilan, diskriminasi, atau perlakuan tidak manusiawi karena kondisi atau identitas mereka. Misalnya itu, yang pertama adalah anak-anak sering menjadi korban kekerasan dan eksploitasi kekerasan dan mendapat pendidikan yang layak. Yang kedua adalah perempuan. Perempuan bisa mengalami diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksetaraan dalam pekerjaan atau pendidikan. Yang ketiga adalah kaum disabilitas. Kadang tidak mendapatkan akses yang setara dalam layanan publik, sekolah, dan pekerjaan. Yang keempat adalah masyarakat adat. Sering kehilangan tanah dan hak budaya mereka karena pembangunan atau konflik kepentingan. Yang kelima adalah pengungsi dan minoritas agama atau etnis. Biasa mengalami pengungsi, diskriminasi, atau kekerasan karena latar belakang mereka. Yang kelima adalah LGBT. Sering menghadapi sistematik diskriminasi hukum dan kekerasan karena orientasi seksual atau identitas gender mereka. Yang keenam adalah warga miskin dan kelompok margin lainnya. Sulit mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Karena mereka lebih mudah menjadi korban, maka kelompok ini perlu dilindungi perhatian khusus dari negara dan masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak boleh dilarang oleh siapapun. Hak meliputi hak itu. Sejarah hak asasi manusia berkembang dari peristiwa Magna Carta, Revolusi Amerika dan Prancis, hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB di Indonesia. HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, ditegakkan oleh Komnas HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM seperti penyiksaan, diskriminasi, dan perbudakan harus dicegah dan ditindak tegas. Kelompok-kelompok yang rentan terhadap HAM itu adalah anak-anak, perempuan, dan disabilitas. Mereka perlu perlindungan khusus agar mereka merasa hak mereka tetap terpenuhi.